kita lanjutkan ya dengan contoh 3.1. Pandang suatu pasar yang mengikuti hanya dua skenario, yaitu kondisi booming dan resesi. Booming dinotasikan dengan omega 1 dan resesi dinotasikan dengan omega 2. Begitu. Kemudian harga saham sekarang dari sebuah stok tertentu itu $10. Yang mungkin bisa jadi naik $12 dalam waktu 1 tahun jika kondisi booming, atau justru turun menjadi $7 jika kasus atau kondisi resesi. Jadi dalam hal ini, di contoh ini kamu punya sigma lagi. Omega besarnya itu adalah himpunan omega kecil 1 dan omega kecil 2. Kemudian dengan tau sama dengan 1, karena ini 1 tahun ya, jadi tau sama dengan 1. Nah, penjelasan ini dapat disingkat dalam bentuk seperti ini. Jadi ada dua skenario, yaitu omega 1 kondisi booming dan omega 2 kondisi resesi. Pada waktu S0 itu tadi diketahui current share price itu $10, jadi masing-masing $10, sedangkan S1 pada waktu T 1 tahun berikutnya jika booming meningkat menjadi $12 dan jika resesi turun menjadi $7. Begitu, ya? Oke. Nah, di bawah ini itu kalau ada sampai 3 skenario. Nah, seperti ini. Ada 3 skenario dan kita punya waktu di sini ada S0, X1, X2. Jadi ini berarti hingga 3 tahun ke depan, ya. Oke, 3 tahun ke depan. Oke, terus, nah, pergerakan dari saham ini di dalam waktu 3 tahun, 2 tahun ke depan ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik berupa tree atau pohon, yaitu seperti pada gambar 1 ini. Jadi di awal itu semuanya bermula dengan harga S0 itu adalah 55 ya. Oke, 55. Kemudian di harga S1 omega 1 58 yang sama dengan omega 2 tapi omega 3-nya itu 52. Jadi di sini di gambar sini kita punya di tau sama dengan 1, ini ada 58, ini untuk kondisi omega 1, omega 2, sedangkan di 52 ini kondisi omega 3. Oke, kemudian berikutnya di titik di sini, ini ke atas ini ya, ini menunjukkan harga saham di tau sama dengan 2. Ya, itu mengikuti informasi yang ada di sini. Gitu ya. Jadi Anda bisa gambarkan dengan suatu tree. Oke, ini ada latihan dan ini sangat mudah. Silahkan untuk berlatih sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar seperti istilah yang sudah kamu pelajari sebelumnya, yaitu mengenai return. Gitu. Nah, sangat memudahkan untuk menyatakan dinamika atau pergerakan. Dinamika itu menunjukkan pergerakan ya, karena kita harga saham itu seperti variabel random bersifat acak. Dinamika dari harga saham SN dalam bentuk return. Kita asumsikan yang pertama bahwa saham-saham ini tidak memberikan dividen kepada investor yang memegang saham tersebut. Oke, definisi 3.1. Rate of return atau disingkat cukup dengan return saja, K notasinya K, N, M pada interval tertutup N, M ya. Nah, ini di sini ada salah cetak, harusnya yang pertama ini adalah N tau, M tau ya. Oke, jadi return K, N, M itu didefinisikan sebagai sebuah random variabel yang memenuhi persamaan ini. Jadi, sama dengan SM, yaitu harga aset di waktu tau sama dengan M, dikurangi SN dibagi dengan SN. Ya, sedangkan sekarang return pada satu
langkah, ya, satu langkah, satu step langkah yang dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi pada interval tertutup n-1, n itu akan cukup dinotasikan hanya dengan K besar N saja. Sehingga K besar N itu sama dengan K besar dari n-1, n, ya. Dan sama dengan lagi adalah selisih dari Sn dikurang Sn-1 dibagi Sn-1. Nah, dari persamaan ini, dengan modifikasi aljabar, kalian bisa mendapatkan persamaan 3.1 ini. Jadi, harga aset pada tau sama dengan N, itu sama dengan harga aset pada tau sama dengan N-1, ya. Kok tahu ya? Bukan. Kalau tau itu tadi kan bisa 1, bisa 1/52, 1/12 ya. Jadi ini bukan tau. Jadi harga S pada T sama dengan N itu sama dengan harga S N-1 dikali 1 ditambah, ini apa ini? Ini return. Return K di N. Ya, oke. Jadi nih, returns yang tadi satu step langkahnya yang dinotasikan sebagai ini. Jadi sekarang kamu lihat bahwa Sn itu sama dengan bergantung kepada S di periode yang sebelumnya, yaitu N-1, tapi perlu dikali dengan 1 ditambah return satu langkah di N. Ya, oke? Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini ada contohnya. Contohnya, jadi kalau ada keterangan seperti ini, jadi Anda mengambil in the situation considered in example 3.2, jadi kamu lihat informasi yang ada di latihan 3.2. Nah, nih, jadi ini kamu pakai nih, informasi ini silahkan digunakan untuk membahas contoh yang di bawah ini, gitu, ya. Dan ternyata dengan menggunakan informasi di contoh 3.2, returns dari random variable itu bisa kamu cari. Nah, ya cek ya, bahwa akan bisa dapat return untuk N sama dengan 1 adalah sebagai berikut untuk masing-masing skenario yang berbeda. Sedangkan ini adalah return di N sama dengan 2, ya. N sama dengan 2, gitu. Untuk tiap skenario juga. Cek dengan menggunakan formula yang sebelumnya ini, ya, kamu silahkan cek dengan menggunakan informasi yang ada di contoh 3.2, kalian harus dapat hasil seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi di mana tadi? Definisi ya, definisi atau coba kita kembali. Nah, definisi 3.1 itu saham yang dibahas tidak memberikan yang namanya dividen ke pemegangnya, pemegang sahamnya atau investor. Jika saham tersebut membayarkan dividen dinotasikan dengan div N pada waktu N, maka definisi return yang sebelumnya harus kita rubah, gitu. Biasanya sebuah dividen jika dibayarkan, maka harga saham tersebut, ya, yang membayarkan dividen ini itu akan turun sejumlah besar dividennya. Begitu, ya. Oke? Begitu ya. Oke. Nah, karena hak untuk memperoleh dividen itu ditentukan sebelum hari pembayaran dividen. Sehingga jatuhnya harga saham itu dapat direfleksikan atau direfleksikan di SN, yaitu pada waktu N, gitu. Jadi ini ada penjelasannya, seseorang investor yang membeli saham pada waktu N-1, dia kan pasti bayarnya kan sejumlah ini, harga saham di N-1. Kemudian dia tahu nih mau ada dividen pada waktu N. Jadi investor tersebut menginginkan untuk menjual stoknya, sahamnya pada waktu N, dia menginginkan akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dana sebesar SN, yaitu harga saham di waktu N, plus dibesarnya dividen di waktu N. Gitu, ya.
Jadi ini orang yang pegang saham yang ada dividen, pada waktu N dia akan memperoleh dividen N. Oleh karena itu harga saham akan turun dengan harga sejumlah dividennya, begitu loh. Ya, oke? Karena jumlah itu yang turun itu adalah dibagikan ke investor. Dan return-nya sekarang, ya lihat ini, sekarang ada suku ini. Jadi SN ditambah dividen N baru dikurang SN-1 dibagi SN-1. Itu adalah return-nya. Oke? Ini adalah ada apa namanya latihan, silahkan kalian berlatih. Oke? Nah, saya berhenti dulu ya. Kita lanjutkan video berikutnya.